Kok bisa-bisanya kader Demokrat ini sebut tukang mebel bisa menjadi presiden? Bukannya dukungan yang didapat, malah hujatan netizen se-Indonesia. Bahkan ada yang menyebut level mayor aja pengen mencalonkan presiden. Ya memang sih, setelah serangan tentang IPK pas-pasan Presiden Joko Widodo oleh Rizal Ramli dan juga mahasiswa UI, sekarang kader Demokrat menyebut tukang mebel bisa menjadi presiden. Ya perlu Anda ketahui lah, Presiden Joko Widodo dimulai karirnya dari bawah. Tidak ujuk-ujuk menjadi presiden seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi Presiden Joko Widodo karirnya dimulai dari bawah. Menjadi wali kota Solo. Sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta, programnya juga sudah terrealisasi. Dan sekarang bahkan rakyat Indonesia mempercayakan presiden dipilih untuk kedua periodenya. Ya memang sih, dari tukang mebel. Tetapi gara-gara dari tukang mebel, karena rakyat biasalah, rakyat Indonesia mempercayakan Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua periodenya. Bahkan menurut saya pribadi, karena orang biasa bisa menjadi presiden, saya juga berharap demikian. Tidak menutup kemungkinan rakyat jelata di Indonesia bisa menjadi presiden seperti Joko Widodo. Tetapi kenapa Rahlan Nasidik kader Demokrat ini mempermasalahkan backgroundnya hanya karena tukang mebel tidak boleh menjadi presiden? Ya kalau dipikir-pikir lagi, ketua Demokrat hanya di level mayor, tetapi juga pengen jadi presiden. Kenapa tidak? Kalau masyarakat Indonesia menentukan pilihannya AHY sebagai presiden, pasti juga jadi. Sekarang bukan background yang kita nilai, tetapi empati dan juga loyalitas kepada masyarakat Indonesia. Dan tentunya akan pasti dipilih oleh rakyat. Terbukti Jokowi, mulai dari wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, bahkan sampai menjadi Presiden Republik Indonesia, selalu konsisten, terjun langsung ke lapangan, memantau kebijakannya secara langsung, sehingga kebijakannya bisa terrealisasi. Nah, begitulah sosok pemimpin, yaitu selalu terjun ke lapangan, menemui rakyat-rakyat jelata. Jokowi sudah melakukan itu, dan menurut saya, contoh kepemimpinan ya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sebut tukang mebel jadi presiden, kader Demokrat disikat netizen. Cuitan politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik memantik kritik tentang sindiran usai menyinggung soal tukang mebel menjadi presiden di Indonesia. Diduga sindiran itu untuk Presiden Joko Widodo. Melalui akun jejaring sosial Twitter Rahlan Nasidik, Kamis 1 Juli 2021, Rahlan berkicau, masyarakat nggak perlu heran jika penjual jam imitasi bisa menjadi komisaris BUMN. Pasalnya Ibu Dia, tukang mebel saja bisa menjadi presiden. Indonesia, kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN? Kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden, kata Rahlan seperti dikutip terkini.id. Pada Jumat 2 Juli 2021, kicauan Rahlan dinilai suatu hal yang tidak pantas oleh banyak warganet. Beberapa di antaranya menilai Rahlan menghina profesi dan juga menjeratkan orang kecil tak boleh bercita-cita tinggi. Kenapa jatuhnya menghina profesi? Wah, bahaya Anda ini berpikirnya. Anda lupa dari mana bangunan tempat bernaung dari panas hujan buat keluarga Anda. Kalau tidak ada tukang kayu mebel, kebangetan hina profesi, kata RFA. Wah, pendapat ini diskriminasi terhadap orang miskin. Anaknya yang miskin tidak boleh bercita-cita menjadi presiden. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh Partai Demokrat Rahlan Nasidik. Beliau lupa bahwa SBY hanya anak seorang kapten, itu pun orang tuanya tercerai-berai, kata Kodam 007. Selain itu, ada pula yang balik menyindir kalau Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang pensiunan mayor namun ingin menjadi presiden.
Pak Prabowo Gerindra yang jelas-jelas letnan jenderal aja 2 kali gagal, mentas pilpres dan sekali di level konvensi. Lah Agus Yudhoyono modal cuma mayor, terus ngarep jadi presiden. Sorry ya om, gua pakai nalar dan logika berpikir, kata habis nilsat. Level mayor pengen jadi presiden, baru nyagup aja dapat urutan terakhir, itu udah dompleng nama besar bokapnya. Wajarlah partainya ambruk kualitas anggotanya kayak gini, kata A. Dermawan. Diketahui juga sorotan tajam sontak dilontarkan netizen merespon cuitan sarkas Rahlan tersebut. Salah satunya datang dari tokoh Nahdlatul Ulama Nadir Syah Hossein. Juga lewat celotehnya di Twitter, Gus Nadir menyebut salah satu penyebab menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia karena oposisinya kurang cerdas. Gak usah persoalkan profesi sebelumnya, selama halal dan legal. Nanti ada yang respon level mayor kok mau jadi capres. Anda dan kawan-kawan marah kalau yang jual jam KW itu halal dan legal nggak sih? Sentil Gus Nadir. Pegiat media sosial Billy Koerudin juga turut bersuara. Menurutnya tidak proporsional perbandingannya antara tukang mebel bisa jadi presiden. Sepertinya inti demokrasi bahwa siapapun bisa dipilih jadi penguasa. Seburuk apapun kualitas kepemimpinannya, janganlah merendahkan pekerjaan halal seseorang sebelumnya. Kalau sales jam KW baru lain lagi, sahutnya. Rahlan Nasidik pun buru-buru mengklarifikasi cuitannya. Katanya justru poinnya adalah dalam demokrasi Indonesia hari ini, siapa saja mungkin jadi apa, maling atau pemuka agama sama peluangnya, itu faktanya. Memang, demokrasi tidak menyoal Anda siapa atau datang dari mana. Tapi penting bertanya, sebenarnya Anda bisa berbuat apa, cetusnya lugas. Bahkan politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menanggapi pernyataan politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik yang mencibir latar belakang Presiden Jokowi. Rahlan mengatakan, kenapa masyarakat mesti mempertanyakan penjual jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN, sementara seorang tukang mebel saja bisa dipilih jadi Presiden RI? Kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN, kalau tukang mebel bisa dipilih menjadi presiden? Ujar Rahlan dalam akun Twitternya baru-baru ini. Menanggapi hal itu, Budiman menyatakan bahwa Rahlan tak mengetahui bila di Brasil ada tokoh yang tak lulus SD, pernah menjadi tukang semir sepatu dan memimpin serikat buruh pabrik mobil, tapi kemudian menjadi presiden. Namanya Luis Inácio Lula da Silva. Pernah diskusi dengannya setelah lengser. Karakter itulah kebijakan utama pemimpin, ujar Budiman dalam akun Twitter baru-baru ini. Budiman pun menegaskan bahwa rakyat Brasil tak menjadi minder karena presidennya tak lulus SD. Bahkan ungkap Budiman, dalam periode kedua kepemimpinannya, approval rate-nya Lula mencapai 80%. Lula dihargai di dunia dan programnya banyak ditiru. Bolsa Familia masuk penjara karena fitnah, tapi kini dibebaskan MA karena tak terbukti, tegas Budiman. Diketahui Presiden Joko Widodo kembali masuk ke dalam daftar 50 besar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2021. Dalam daftar yang dipublikasikan situs The Muslim 500 untuk edisi 2021, Jokowi berada urutan ke-12 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Pada edisi 2021 itu, Jokowi bahkan mengungguli imam besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Muhammad Al-Tayyib dari Mesir. Ini bukan kali pertama Jokowi masuk ke dalam daftar 50 tokoh muslim berpengaruh dunia. Nama mantan wali kota Solo itu sudah bercokol dalam daftar itu sejak 2015. Bahkan selama masuk dalam daftar tersebut, Jokowi selalu bisa menembus 20 besar daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia. Nama Jokowi pertama kali muncul dalam daftar tersebut pada edisi 2014-2015. Saat itu, Jokowi berada di peringkat ke-11. Situs The Muslim 500 menuliskan, Jokowi merupakan sosok pemimpin pertama Indonesia yang bukan dari latar belakang militer atau dinasti politik di Indonesia. Setahun berselang, Jokowi kembali masuk dalam daftar tersebut dan masih menempati urutan 11. Bahkan peringkat Jokowi masih di atas putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Zayed yang berada di urutan ke-14. Pada 2017, meski masih masuk dalam 20 besar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, Jokowi turun 2 peringkat ke posisi 13. Posisinya masih di bawah putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kemudian pada tahun 2018, posisi Jokowi kembali turun di peringkat ke-16. Setahun berselang, Jokowi masih berada di posisi ke-16, sebelum pada tahun berikutnya 2020 kembali merangkak ke posisi 13. Posisi Jokowi kembali naik ke posisi 12 sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia dalam daftar itu.
Jokowi mengungguli sejumlah tokoh nama muslim paling berpengaruh di dunia seperti Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang berada di posisi ke-15 hingga penyerang klub Liverpool Mohamed Salah yang berada di posisi ke-42.